nggak bisa. Ya kita belajar sama itulah mekanik semua. Ya kalau kita nggak tahu ya kita tanya mekanik ini apa. Yang penting niat kita aja yang mau belajar. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ini karena adik kita dulu kan bisa bengkel, makanya kita loncat ke bengkel juga. Dari mulai sih adik yang kerjaan duluan. Kalau aku sih dari dasar sembako. Kalau sembako sekarang agak susah kan, karena adik bisa ya adik yang kerjaan bengkel. Jadi kita masuk pun langsung loncat ke bengkel aja, dari nol lah kita belajar. Jadi Bapak nggak bisa sama sekali awalnya gitu, Pak? Nggak bisa. Ya kita belajar sama itulah mekanik semua. Jadi helper lah ya? Iya. Jadi helper. Ya kalau kita nggak tahu ya kita tanya mekanik ini apa. Yang penting niat kita aja yang mau belajar. Harus dekat kan sama mekanik kan. Jadi kalau mekanik kerja ya kita jangan duduk kayak gini ya, harus dekat juga. Sambil belajar lah. Belajar dasar ya harus kunci dulu kita harus hafal. Kalau kunci kita udah hafal ya udah enak. Nah, dari mulai Bapak belajar sampai benar-benar bisa itu, Pak, nah itu butuh berapa lama itu, Pak? Bengkel itu susah di ngomong sih. Ngomong mau pandai nggak bisa, karena motor ini kan tiap tahun banyak keluaran baru, karena kita harus belajar terus. Kecuali kalau motor-motor yang lama ya kita udah hafal. Kalau motor-motor baru kita pun mau belajar lagi. Motor baru ya itulah yang kerusakan, dari situlah kita belajar ke motor baru. Nah, tadi kan Bapak belajar dari nol sampai Bapak helper, bantu. Nah, Bapak bisa dilepas dia itu dalam berapa bulan gitu? Kalau yang dasar-dasar, kalau memang skill kita ada, mungkin ya 3 bulan, 4 bulan lah. Kalau bagian dasar-dasar kita Bapak bisa. kan skill tak ada nih. Ya kalau misalnya kita skillnya ada, ya paling ngomongnya 6 bulan lah. Kalau bagian luar kita udah hafal lah. Udah hafal ya. Dengan standar-standar dasar lah ya, Pak. Ya. Kalau bagian mesin masih kurang lah kita. Karena bagian mesin kadang kita kan agak kurang bongkar mesin. Iya. Paling mekanik aja, paling yang mekanik bongkar mesin kadang kita dekat. Nah, Pak, posisinya sekarang Bapak udah memang betul-betul bisnis Bapak lah di sini ya? Iya. Ini pun udah sekitar jalan 11 tahun. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Jadi Bapak udah 11 tahun bukannya Iya, ya? buka bengkel. Nah, spare ada juga gitu ya? Pertama tenang buka ya enggak harus itulah cek pelanggan. Itu utamakan pelanggan. Nah, kalau udah ada pelanggan udahlah baru mulai. Kalau kita bengkel ini minimal 1 tahun lah baru nampak. Baru nampak setahun nanti ya? Ada hasilnya lah. Hasilnya. Toko Bapak ini saya lihat cukup padat kan? Spare part lah ya? Yang penting itu kepercayaan sama itulah, sama status aja. Yang penting dia percaya sama kita percaya sama, baru dia bisa sponsor bareng sama kita. Iya. Nah terus Pak, Bapak kan saya lihat kan dibantu mekanik juga nih Pak ya? Ini Iya. Mereka kerjanya memang tetap atau memang panggilan atau semacam apa nih Pak? Ntar udah tetap kerja sama dengan kita. Udah tetap, udah dapat gaji bulanan mereka? Udah gaji bulanan. Ada berapa orang ini Pak yang bantu? Mekanik sih 2 aja sih. 2 ya? Ya. Itu udah bisa bongkar mesin segala macam udah bisa semua? Kalau yang satu udah bisa semua. Oh, yang Kalau satu belum ya? Kalau Satu yang biasa-biasa aja ya? yang bagian luar lah udah bisa. Nah kalau di bengkel ini Pak, apa aja pekerjaannya Pak? Apa aja gitu Pak? Kan seperti ganti oli, macam-macam kan? Bapak bisa jelaskan apa? Kalau hari-hari ya paling oli, kampas lem, ban, itu yang boleh ngomong tiap hari lah. Tiap hari ya? Nah, kalau oli boleh ngomong tiap hari lah. Tiap hari ada oli? Nah, oli, kampas lem, ban, itu boleh ngomong tiap hari ada. Ya. Kita hari. Nah terus kalau yang pekerjaan yang berat gitu Pak, yang berat itu butuh berapa, kan ada yang hancur gitu ya? Mesinnya Bapak harus bongkar semua, itu Bapak terima juga yang seperti itu? Tergantung kondisinya. Yang bisa kita kerjain. Kalau kita nggak bisa kita tolak. Lihat kondisi motornya juga. Lihat kondisi. Nah,
Yang kerusakan apa? Iya, kerusakan apanya? Contohnya kalau kerusakan tabrak parah lah, body hancur, body mesin lah, Bodi yang mesin. itu bengkok, nah itu yang kita nggak bisa. Itu kadang tabrak hancur mau bengkok ke dalam dia, Iya. nah itu tak bisa kita. Iya. Jika kerusakan karena dipakai, karena berbenturan dengan Iya, benda lain. tabrakan gitu. apa itu, nah itu susah itu. Pak, yang di sini yang Bapak sediakan apa aja nih Pak? Biar penonton denger nih Pak. Apa Kenapa? aja spare part yang Bapak sediakan? Kalau spare part boleh ngomong kita lengkap lah. Oke. Dari mulai apa itu? Dari oli, kampas lem, ban, gitarik, boleh ngomong lengkap lah, semua ada lah. Lengkap semua ada Pak ya? Lengkap lah. Nah, mohon maaf nih Pak Yono. Kalau boleh tahu rata-rata nih Pak, rata-rata berapa pelanggan ya yang di Pukul Rata lah Pak yang datang setiap hari ke sini? Minimal kalau kita itu paling dikit ya 30 lah. 30 pelanggan. Paling Ya? dikit lah. Iya. Bapak buka sampai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Setengah 9 sampai jam 8. Setengah 9 sampai jam 8 malam ya? Iya. Malam. Nah Bapak terjun sendiri Pak menjadi Iya, kita terjun sendiri. terjun sendiri Nah. ya. Jadi Bapak sendiri yang mengawasi usaha ini ya? Iya. Nah, Omset nggak tentu sih, ya paling dikit ya kadang-kadang nggak nyampe 1 juta. nggak sampai juta. Kadang bisa lebih. Bisa lebih ya. Sepi-sepi ya 700 800. Untuk itu udah Nah, pasti itu paling juga sepi ya. lah. Iya. Kadang kalau lagi lama ya lebih dari 3 kali lipat, 5 kali lipat. Kalau lagi lama ya. Boleh dibilang ya rata-rata antara 2 sampai 3 juta lah ya. Iya. Kan komplain orang kan susah. Iya. Nah, itu susah. Jadi kita harus kuat lah mental kita lah. Kalau kita mental nggak kuat, kadang orang itu yang betulin lebih galak daripada kita yang punya. Jadi yang lain rusak, lain yang dikomplain. Jadi kita harus jelasin juga itu, mental kita harus kuat. Iya. Kalau nggak kuat susah. Ada nggak pengalaman Bapak yang pahit lah menangani komplain dari pelanggan Bapak lah? Ada, itu banyak itu. Contohnya apa kira-kira Pak? Contohnya kita ganti akinya lah. Ya. Ganti akinya tahannya kan nggak awet. Aki ini kan nggak bisa kita jamin tahannya berapa lama, karena aki ini kalau tahan 3 bulan datang komplain kita kan nggak bisa. Kalau udah 3 bulan, kalau kita bisa bantu, kalau nggak bisa kita kan nggak. Contohnya kalau aki yang standar kayak GS, Honda itu kan nggak bisa jaminan dari sana. Itu kita nggak bisa jaminan, nggak bisa dikomplain. Kecuali merek-merek kalau 3 bulan kita masih bisa bantu. Itulah yang kadang kita susah. Ada juga yang konsumen taunya barang ini asli harus awet. Ada juga yang susah. Katanya ini baru 6 bulan udah rusak, tapi aku ganti barang asli. Belum tentu barang itu asli itu kan kuat gitu. Karena motor kan motor lama, kita ganti barang asli. Beda dari motor baru, dari pabrik semuanya. Nah, itu kita nggak berani ngomong. Kalau udah bekas motor tua yang kita betulin barang asli ke situ, belum tentu barang itu awet gitu. Nah, itulah komplain orang yang susah. Kalau kita mental nggak kuat. Berarti kita harus sabar ya. Iya. Dia ya. Kalau nggak bertambah masalah nanti ujung-ujungnya. Iya.